Halo semuanya. Hai guys. Kita general reading, ya kan? General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa juga tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik. Atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke. Baiklah. Kali ini temanya tentang apakah kamu harus hati-hati dengan semua ini? Jadi kita mau lihat ya prediksi tentang apa kamu harus hati-hati dengan semua ini. Kita lihat. Tada. Oke. Jadi di sini aku ngelihat kamu harus bisa membedakan mana intuisimu dan mana jalan pikiranmu sendiri, ya. Misalnya, aku ngerasa intuisiku, feelingku, firasatku bilang begini. Apakah memang begini? Nah, tapi lihat juga mana yang memang itu jalan pikiranmu sendiri atau memang intuisi, ya. Jadi sebenarnya intuisi itu kan di situ ada kayak petunjuk semesta, petunjuk dari Tuhan yang langsung dikasih ke kamu dan langsung ada di dalam benakmu, langsung ada di dalam hatimu, di dalam batinmu. Itulah intuisi. Tapi kalau udah kita analisa, kita analisis, ya itu jalan pikiran kita sendiri, ya. Dan aku ngerasa sebenarnya banyak hal yang harus kamu pelajari ya melalui intuisi. Kayak ya lihatlah dunia ini. Banyak kan orang toksik. Banyak orang yang harus diwaspadai, ya. Banyak orang yang harus kamu pelajari, kayak ini orang toksik nggak? Jadi racun nggak sih? Nah, toksik itu kan beracun ya. Jadi kamu harus lihat, kalau ada orang hadir di hidup kamu, dia menjadi toksik atau menjadi racun nggak buat kamu. Jadi memang, ya namanya juga dunia, ya. Banyak memang yang toksik, banyak memang yang negatif. Tapi ingat juga bahwa tidak semua orang toksik, ya. Masih ada kok orang baik. Begitu, ya guys. Oke, sekarang kita lanjut. Katakan. Tara. Wah, langsung lah ya. Ini tentang apakah kamu harus hati-hati dengan semua ini, ya. Ini aku udah tarik energinya. Oke, di sini dikatakan memang ada yang pernah mengecewakan, tapi akhirnya dia cinta kamu beneran. Tapi lihat dulu, apakah dia sudah ada perubahan? Nah, lihat nih. Jadi memang ada orang yang pernah kecewakan kamu. Dia pernah menyakiti kamu. Tapi akhirnya orang ini
jadi cinta sama kamu beneran, ya. Orang ini akhirnya jadi mencintaimu begitu dalam. Dan dia bisa muncul loh ke permukaan. Orang ini bisa dalam waktu dekat muncul ke permukaan. Dia akan apa ya, menggunakan perasaan gitu sama kamu. Tapi lihat dulu ya, perhatikan dulu, dia ini udah ada perubahan atau enggak, dia udah berubah lebih baik atau tidak, begitu ya. Jadi jangan sekedar menerima aja, lihat dulu orangnya sudah lebih positif atau tidak ya. Oke. Hati-hati dengan ucapanmu, karena ada tutur katamu yang akan menjadi kenyataan. Wah, suhu banget ya. Jadi ini sih Kak, dikatakan ya hati-hati sama omongan kamu. Karena entah kamu sadari atau enggak, ada tutur katamu itu yang bisa menjadi kenyataan. Jadi yang ngomong yang bagus-bagus aja ya, ngomong yang positif aja. Biar terjadi yang positif, oke? Terus, apabila kamu sering terpikirkan dengan seseorang, itu artinya bisa saja dia belum merelakanmu. Doakan dia agar dia benar-benar mengikhlaskan kamu. Ya, dibilang gitu. Dikatakan bahwa apabila kamu sering kepikiran, apabila kamu sering terpikirkan, jika kamu sering memikirkan seseorang, ya, kepikiran gitu sama seseorang, itu artinya bisa aja dia belum merelakan kamu, dia belum ikhlaskan kamu. Ya udah, doakanlah dia, ya. Doakan supaya dia benar-benar mengikhlaskan kamu. Doakan supaya orang ini move on dari kamu. Ya kayak gitu ya. Oke, sekarang, nah, jangan terlalu menunjukkan kehidupanmu. Jika kamu bahagia, ada yang iri padamu. Jika kamu bersedih, ada yang menertawakanmu. Ya, jadi dikatakan ya harus hati-hati gitu, say. Jangan terlalu menunjukkan hidupmu. Jangan terlalu expose, jangan terlalu oversharing, jangan terlalu umbar-umbar kehidupanmu. Jangan terlalu menunjukkan kehidupan kamu. Ya kalau kamu bahagia, ada aja yang iri, ya kan? Tapi kalau kamu lagi bersedih gimana? Ada yang tertawakan kamu. Ya, begitu. Itulah hidup, ya. Oke. Apabila seseorang mencintaimu tapi ada orang lain juga, maka kamu jangan berharap dia akan lakukan tindakan. Karena kedepannya dia akan terus pelin-pelan, ya. Jadi selama ada orang lain, udahlah, ribet lah, ya. Jadi apabila seseorang mencintaimu, tapi kalau ada orang lain gimana? Ya kamu jangan berharap dia akan lakukan tindakan. Jangan berharap dia akan sesuai harapan. Karena kedepannya ya orang ini akan terus pelin-pelan. Orang ini nggak akan tegas, nggak punya pendirian gitu. Ribet juga ya. Ya itulah yang harus dihati-hatikan ya, harus diwaspadai gitu. Oke? Jangan terlalu merespon sosok yang tak terlihat tapi seperti mengikuti kamu. Supaya kamu tidak menjadi lemah karena sosok itu, ya. Jadi sadar gak sadar, kayak ada yang mengikuti kamu sebenarnya. Ada sosok tidak terlihat, ada sosok tidak kasat mata, itu kayak mengikuti kamu. Oke? Jadi dibilang, jangan terlalu merespon sosok yang tidak terlihat itu. Jangan terlalu merespon sosok yang tak terlihat tapi kayak mengikuti kamu gitu kan. Pokoknya jangan respon banget sosok itu. Supaya kamu nggak jadi lemah karena sosok itu ya. Kadang gitu ya.
kayak ada yang tidak terlihat. Ini kayak mengikuti kamu. Terus kamu ya jangan terlalu khawatir, jangan terlalu merespon. Kalau ada yang mengikuti kamu ya biasa aja, berdoa aja. Yang penting banyak berdoa sih. Kalau kamu banyak berdoa ya kamu kuat ya. Ya pokoknya jangan gara-gara sosok itu kamu jadi lemah. Ya itu sih. Jika seseorang cinta padamu, tapi dia tidak melakukan apa-apa, maka itu semua sia-sia dan tak berguna, ya. Lihatlah realita, lihatlah kenyataannya, realistislah, ya. Jika seseorang cinta sama kamu, kalau ada seseorang sayang sama kamu, tapi dia tidak melakukan apa-apa, atau dia pasif, ya, itu semua sia-sia loh, say. Kayak nggak berguna gitu. Jadi pikirkanlah dengan sebaik-baiknya ya. Kan yang tahu terbaik untukmu ya dirimu gitu ya, say. Lalu perbanyak doamu, ternyata ada yang mau mengirimkan energi negatif ke kamu. Jadi diingatkan, perbanyak doamu ya, banyak-banyak berdoa. Karena ternyata ada yang mau mengirimkan energi negatif sama kamu. Ya kita nggak tahu lah orang di luar sana ya. Ada yang main magic lah, mau ngirim magic, ilmu hitam dan sebagainya. Atau dia ngomong jelek tentang kita. Mungkin ada yang ngomong-ngomong nggak enak gitu tentang kita. Mungkin ada yang mengatakan sumpah serapah. Tapi itu semua sebenarnya nggak berguna gitu ya. Karena kalau kamu banyak berdoa, terus kalau bisa banyak berpuasa, yang nggak kenapa-kenapa gitu ya. Kalau kita orangnya banyak berdoa, terus jika bisa ya berpuasa gitu, ya kita dilindungi Tuhan begitu ya. Oke. Ada siklus tidak sehat yang harus diakhiri. Kamu sudah diingatkan berkali-kali ya. Jadi sebenarnya ada siklus tidak sehat. Ada siklus toksik yang harus kamu akhiri. Dan sebenarnya kamu udah diingatkan berkali-kali ya. Tuhan dan semesta udah mengingatkan berkali-kali. Coba dengar intuisi ya. Ya sih, say, ada siklus gak sehat gitu. Ada orang ya udah toksik banget sama aku. Ya, tapi akunya kasihan aja gitu. Akunya gak tegaan. Tapi ya udahlah, tegas aja dari sekarang. Lepaskan orang toksik, lepaskan orang beracun itu. Sama kayak pola hidup ya. Selama ini mungkin pola hidupmu harus lebih sehat lagi. Supaya kamu jaga kesehatanmu. Supaya kamu jaga tubuhmu, fisikmu, mentalmu. Dan semoga kamu panjang umur ya. Ya umur kan memang ditentukan oleh Tuhan ya. Umur itu kan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Tapi kita juga harus berusaha menjaga kesehatan ya. Oke, lanjut ya. Maaf berisik ya. Maaf kalau berisik, say. Oke. Nah, di sini kelihatan tentang duit ya. Hati-hati dengan duit, jangan sembarangan menggunakan duit. Jangan sembarangan buang-buang duit, ya. Apalagi yang manfaatkan kamu. Apalagi kalau itu nggak berguna, itu nggak ada faedah gitu. Ngapain sih buang-buang uang? Ngapain keluarkan uang begitu saja, ya? Jadi pikirkan masa depanmu. Pikirkan finansialmu, keuanganmu. Ingatlah bahwa hidup ini nggak mulus-mulus saja, ya. Hidup ini tidak selalu baik-baik saja. Oke, jadi kalian yang mau belajar, kalian yang mau belajar manajemen uang, mau belajar mengelola uang dengan baik, ya. Udah, semuanya ke depannya baik. Gitu sih. Dan di sini dibilang ketika kamu menggunakan uang, gunakanlah itu untuk yang positif, ya.
Misalnya gunakan uang untuk keperluan, untuk kebutuhan. Jangan semua untuk keinginan gitu. Kan keinginan dan kebutuhan itu beda. Keinginan itu hawa nafsu kita sebenarnya ya. Jadi ya uang itu sebaiknya jangan selalu untuk keinginan. Tapi uang itu terutama untuk kebutuhan ya, keperluan. Terus kalau kita memanfaatkan uang atau menggunakan uang, ya gunakan uang ini untuk orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Maksudnya ya kalau kamu kasihan sama orang, kalau kamu mau bantu orang, ya kamu lihat dulu, kamu pelajari dulu, ini orang pantas dikasihani atau tidak, ini orang benar-benar membutuhkan uang atau tidak gitu. Ya bantulah orang yang benar-benar harus dibantu ya. Oke, nah kalau kamu bijak seperti itu, maka keuangan kamu nanti stabil. Ini keuangan kamu perlahan meningkat lagi ya. Jadi jangan takut, rezeki itu nggak kemana ya. Rezeki tidak kemana say. Kalau kamu baik, ingat ya, baikmu itu harus bijak juga gitu. Kalau kamu baik dan bijaksana, ya udah keuangan kamu, rezekimu nanti baik-baik saja. Oke? Nah, inilah tentang intuisi ya. Pahami semua isi hati, firasat, feelingmu yang ada di dalam hati. Kayak mempelajari orang-orang juga gitu ya. Aku sih ngerasa ada nih yang disembunyikan seseorang di sekitar kamu, di kehidupan kamu. Ada yang diam-diam memendam perasaan. Ada yang diam-diam menyembunyikan rahasia. Itu ya kamu pelajari semuanya. Karena ada yang benar-benar nyata dan kamu pun harus berhati-hati. Itu baik untuk kamu atau tidak ya. Oke. Tara. Lanjut. Jika ada orang yang sering mengambil keuntungan dari kamu, maka sudah waktunya kamu jangan terlalu dekat sama orang itu. Wah, sampai keselak ya. Jadi dikatakan, jika ada orang yang sering mengambil keuntungan dari kamu, maka sudah waktunya kamu jangan terlalu dekat sama orang itu. Ya. Jadi katakan begitulah. Pokoknya kalau kamu ngerasa ini orang ada ya, dia itu rada-rada ya, rada-rada kayak ngambil keuntungan. Kayaknya dia memanfaatkan kebaikan aku. Ya udah, itu udah alarm sebenarnya, itu udah pengingat. Udah waktunya kamu jaga jarak. Udah waktunya kamu itu ya jangan terlalu dekat sama orang itu ya. Jangan terlalu dekat sama orang yang memanfaatkan. Itu kan kayak sama aja kita memberi celah untuk dia berbuat dosa ya. Jadi jangan kasih celah untuk orang yang mau bikin dosa, untuk mau memanfaatkan gitu ya. Oke? Tidak semua saudaramu baik. Diam-diam ada yang iri, ada yang cemburu sama kamu ya, gitu. Gak semua saudaramu itu baik. Ya pokoknya ada yang diam-diam iri, cemburu sama kamu. Ada yang sewot sama hidup kamu. Terus ada yang mau mengadu domba, tapi ada juga serigala berbulu domba di kehidupanmu. Ya, coba pelajari itu. Siapa-siapa ini orangnya. Ada yang mau mengadu domba. Mengadu domba ini mau merusak hubungan kamu dengan orang lain. Ada yang mau merusak hubungan kamu sama teman. Ada yang mau merusak hubungan kamu sama keluarga. Tapi ada juga serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba ini ya orangnya pura-pura baik, tapi ternyata toksik gitu. Dia serigala ya sebenarnya, tapi pakai bulu domba. Pura-pura baik gitu ya. Padahal ada motif tertentu. Oke? Jangan ladeni orang yang egois, angkuh, sombong. Karena orang seperti itu bisa menjatuhkan mentalmu. Ya. Jadi jangan ladeni, jangan terlalu baper, jangan dibawa perasaan. Kalau ngelihat orang egois, angkuh, sombong.
Karena orang egois, angkuh, sombong, itu bisa mengaduk-ngaduk perasaanmu. Kalau kamu meladeni, kalau kamu merespon orang egois, kalau kamu respon orang yang egois, angkuh, sombong, itu kan bisa menjatuhkan mental kamu. Jadi kalau dipikir-pikir, iya ya, ngapain sih kita mikirkan orang egois? Ngapain kita mikirkan orang yang angkuh, sombong? Kayak bikin stres aja gitu. Itu kan bisa menjatuhkan mentalmu. Padahal dia itu siapa coba? Siapa dia? Apa hak dia masuk ke pikiran kamu? Apa hak dia mengaduk-ngaduk emosi kamu? Ya. Jadi ya, kamu yang saring. Mana yang pantas dipikirkan, mana yang tidak. Ya. Mana yang pantas direspon, mana yang enggak. Gitu, say. Jika ada teman yang selalu ingin diprioritaskan, itu tandanya dia hanya menjadi racun atau toksik untuk kamu. Jadi dibilang gitu. Kalau ada ya teman yang selalu ingin dinomorsatukan, kalau ada teman yang selalu ingin diprioritaskan, dia selalu pengen diutamakan, ya kalau pengen menjadi nomor satu terus ya, mungkin temanmu ini ya pengennya kayak kamu baik terus. Ada teman yang selalu ingin dimengerti, ada teman yang selalu ingin dipahami. Ya itu sebenarnya racun sih buat kamu. Karena kamu jadi nggak sehat gitu. Jadi capek lah gitu kan. Oke. Jangan biarkan omongan orang dan kelakuan orang merusak semangatmu untuk membangun masa depanmu, ya. Jadi jangan biarkan omongan-omongan orang, kelakuan orang itu merusak semangat kamu untuk membangun masa depanmu. Ya, orang mau bilang ini ono, komentar ini ono. Ya udahlah, ya. Emang dia tuh siapa coba, ya? Dia tuh nggak siapa-siapa kamu juga. Jadi omongan negatif itu ngapain dipikirkan? Kelakuan orang yang bertingkah kalau merusak semangatmu itu gimana? Padahal kan kamu harus bangun masa depanmu. Jadi fokuslah kalau memang mau bangun masa depanmu tanpa menoleh ke kanan, kiri, depan, belakang, tanpa menoleh ke omongan-omongan kanan, kiri, belakang, depan dan sebagainya. Pokoknya omongan-omongan dari manapun jangan merusak semangat kamu, ya. Oke lah. Jangan biarkan rasa sakit hatimu menjadi racun di hidupmu, ya. Ini juga harus hati-hati. Jangan biarkan rasa sakit hatimu menjadi racun di hidupmu. Ya, contohnya, ya kalau ada yang pernah menyakiti, kalau ada yang pernah melukai, ya maafkan semua itu. Maafkan masa lalu, maafkan dia, mereka. Ya mungkin kamu udah tau lah gimana mereka, gimana dia. Tapi kan ujung-ujungnya ya maafkanlah, ya. Kamu bisa aja jaga jarak, bisa aja menjauh dari dia, mereka yang menyakiti. Tapi ya ujung-ujungnya ya maafkan, ya. Memaafkan itu sebenarnya harus, ya. Jadi jangan biarkan rasa sakit hati itu di dalam dirimu, itu jadi racun buat kamu. Padahal kamu mau narik energi positif kan, kamu mau menarik rezeki, mau menarik orang baik gitu. Ya kamu pun harus jadi baik, kamu pun harus jadi positif, kamu harus buang rasa sakit hatimu, karena itu racun buat kamu, ya. Jadi rasa sakit hati itu bisa dibuang dengan memaafkan, ya. Habis itu kan kamu jadi positif dan kamu akan menarik hal-hal yang positif, ya. Oke. Langsung ya. Ini ada huruf T, D, M, F, L, ada X, ada yang lama. Ada R, W, B, P, N, O, G, S, C, A, J, E. Oke. Januari, April, Agustus, Juli, Maret, Desember, Februari, Oktober. Taurus, Gemini, Capricorn, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Libra, dan Virgo.
Ada Padang, Medan, Bengkulu, Palembang, Bogor, Wonosobo, Pekalongan, Blitar, Sukabumi, Bandung, Tapanuli, Banyuwangi, Malang, Mojokerto, Surabaya, Singapura, Banten, Amerika, Gresik, Ternate, Jogja. Ada China, Kalimantan, ada Korea, Afrika, Timor Leste, Probolinggo, Klaten, Turki, dan Manado. Sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.